Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang perubahan wujud benda. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama mengawali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, siswa dapat mengetahui masing-masing peran di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Siswa dapat mengetahui manfaat dari pembagian peran. Bahasa Indonesia, siswa dapat menemukan informasi tentang wujud benda. Matematika, siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang berat benda. Siswa dapat menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. SBDP, siswa dapat mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Siswa dapat membuat karya dekoratif. Setiap orang memiliki peran masing-masing. Ada berbagai peran yang dapat kita temui dimanapun. Contohnya, di lingkungan keluarga, ayah berperan sebagai kepala keluarga, ibu sebagai pendamping kepala keluarga. Anak-anak berperan sebagai anggota keluarga. Ayah bertugas dan berkewajiban untuk mencari nafkah. Ibu bertugas dan berkewajiban untuk mengatur keuangan keluarga. Sedangkan anak berkewajiban untuk menghormati dan menyayangi kedua orang tua. Yang kedua, peran di sekolah. Selain peran sebagai siswa dan guru, ada juga peran sebagai kepala sekolah. Selain itu, ada juga yang berperan sebagai petugas perpustakaan, penjaga sekolah, petugas kebersihan, dan sebagainya. Setiap peran memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing. Semua peran tersebut sebaiknya dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh. Perbedaan peran di sekolah saling melengkapi. Dengan demikian, kegiatan belajar dan mengajar di sekolah dapat berjalan lancar. Yang ketiga adalah di lingkungan masyarakat. Setiap individu mempunyai peran masing-masing. Contohnya seperti ketua RT, ketua RW, dan lain-lain. Manfaat pembagian peran yaitu pekerjaan menjadi semakin cepat selesai. Pembagian peran dapat menghemat tenaga dan waktu. Setiap orang mempunyai tanggung jawab sesuai perannya. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang wujud benda. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Benda dapat mengalami perubahan wujud. Apa yang akan terjadi jika benda-benda tersebut dipanaskan atau didinginkan atau diletakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda tersebut mengalami perubahan? Betul sekali, benda tersebut mengalami perubahan wujud. Perubahan wujud benda adalah suatu proses perubahan wujud dari suatu benda menjadi wujud yang lain. Perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor energi panas yang biasanya terjadi akibat tindakan pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Ada 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair atau melebur. Kedua, membeku. Ketiga, menguap. Keempat, mengembun. 5. Menyublim. Keenam, mengkristal atau menghablur atau deposisi. Perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor. Yang pertama, membeku. Kedua, mengembun.
dan yang ketiga mengkristal. Sedangkan perubahan wujud benda akibat menyerap kalor, yang pertama mencair, kedua menyublim, ketiga menguap. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama mencair atau melebur. Mencair atau melebur adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi benda cair. Mencair terjadi akibat benda menyerap atau menerima energi panas kalor sehingga benda padat berubah menjadi cair. Contoh mencair atau melebur yaitu 1. Es batu yang dipanaskan atau diletakkan di tempat terbuka akan mencair. 2. Es krim akan meleleh jika dipanaskan. 3. Mentega akan meleleh jika dipanaskan. 4. Coklat batangan akan meleleh jika dipanaskan. Yang kelima, lilin akan meleleh jika terkena panas. Yang kedua, membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Membeku terjadi akibat benda melepaskan energi panas sehingga benda cair berubah menjadi padat. Contoh membeku: 1. Air yang dimasukkan ke dalam freezer atau pendingin akan berubah menjadi es batu. 2. Lilin cair yang didinginkan akan membeku. 3. Pembuatan agar-agar. Agar-agar yang tadinya cair lama-kelamaan akan memadat. 4. Minyak goreng akan menjadi padat atau menggumpal saat udara dingin. 5. Pembuatan gula Jawa. Yang ketiga, menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Menguap terjadi akibat benda menerima energi panas sehingga benda cair berubah menjadi gas. Contoh menguap yaitu 1. Menjemur baju. Baju basah yang dijemur lama-kelamaan akan mengering. 2. Menjemur ikan asin. 3. Saat memasak air akan mendidih dan jumlahnya akan berkurang. 4. Bensin yang dibiarkan di tempat terbuka lama-kelamaan akan habis. 5. Alkohol yang diteteskan di tangan akan menguap sehingga tangan menjadi dingin. 6. Parfum yang dibiarkan dalam botol terbuka lama-kelamaan akan berkurang. Yang keempat, mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair. Mengembun terjadi akibat benda melepaskan energi panas sehingga benda gas berubah menjadi cair. Contoh mengembun: 1. Ketika kita memasukkan es batu ke dalam gelas, bagian luar gelas akan mengeluarkan bintik-bintik air. 2. Rumput di lapangan atau daun di pepohonan akan menjadi basah pada pagi hari. 3. Terjadinya embun di pagi hari. 4. Titik air atau embun akan memburamkan kaca mobil saat hujan. Selanjutnya adalah menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda gas. Menyublim terjadi akibat benda menerima energi panas sehingga benda padat berubah menjadi gas. Contoh menyublim yaitu kapur barus atau kamper yang disimpan di dalam lemari lama-kelamaan akan habis dan lemarinya pun menjadi harum. Perubahan dry ice atau es kering yang merupakan karbon dioksida padat jika diletakkan di tempat terbuka akan mengeluarkan asap-asap karbon dioksida yang berbentuk gas. Yang terakhir adalah mengkristal atau menghablur deposisi. Peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda padat. Mengkristal terjadi akibat benda melepas energi panas sehingga benda gas berbuah menjadi padat.
membentuk segitiga perubahan wujud benda. Di sini kita tempatkan benda cair, lalu benda padat dan benda gas. Perhatikan panahnya ya teman-teman. Ketika panahnya dari cair ke padat berarti membeku, sebaliknya panah dari padat ke cair itu mencair. Lalu ada panah yang mengarah dari padat ke gas berarti menyublim. Dari gas ke padat sebaliknya itu namanya mengkristal. Lalu ada panah yang mengarah dari cair ke gas, itu namanya menguap, dan sebaliknya dari gas ke cair itu mengembun. Nah teman-teman, untuk panah berwarna kuning itu artinya berarti peristiwa itu karena diakibatkan melepaskan kalor. Untuk panah yang berwarna merah berarti peristiwa tersebut menerima atau menyerap kalor atau energi panas. Anak-anak, pernahkah kamu melihat lukisan? Lukisan merupakan salah satu contoh seni rupa. Seni rupa adalah hasil ekspresi manusia yang nyata dan digunakan sebagai sarana komunikasi perasaan antar manusia. Seni rupa memiliki dua unsur penting, yaitu garis dan warna. Garis merupakan unsur dasar yang menimbulkan suatu kesan simbolis terhadap orang yang melihatnya. Beberapa garis yang digabungkan menjadi satu akan menghasilkan sebuah bidang datar. Contoh penggabungan garis yang menjadi bidang datar yaitu segitiga, persegi, lingkaran, belah ketupat, dan persegi panjang. Segitiga merupakan gabungan dari 3 garis. Persegi merupakan gabungan dari 4 garis berukuran sama. Lingkaran merupakan pertemuan pangkal dan ujung garis lengkung yang membentuk sudut 360 derajat. Belah ketupat merupakan gabungan dari 4 garis. Persegi panjang merupakan gabungan dari 4 garis, yaitu 2 garis panjang dan 2 garis pendek. Selain garis, warna juga menjadi unsur penting dalam sebuah seni rupa. Warna membuat sebuah karya seni rupa menjadi lebih indah. Perpaduan warna juga membuat sebuah karya menjadi lebih nyata. Kalian dapat memberikan warna menggunakan pensil warna, krayon, atau cat air. Tahukah kamu, seni rupa memiliki jenis yang beragam. Salah satu jenisnya yaitu gambar dekoratif. Pernahkah kamu menggambar dekoratif? Gambar dekoratif adalah sebuah hiasan yang digambar pada kertas gambar atau pada benda tertentu. Alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar dekoratif antara lain pensil, kertas gambar, dan alat pewarna. Ada pensil warna, cat air, atau krayon. Sebuah gambar dekoratif tentunya memiliki unsur-unsur seni rupa. Ayo, ingat kembali unsur-unsur seni rupa yang sudah kamu pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Garis dan warna merupakan unsur utama yang harus dimiliki oleh sebuah gambar dekoratif. Anak-anak, pernahkah kamu mengukur lama waktu sebongkah es mencair dan berubah menjadi air seluruhnya? Alat apa yang dapat kamu gunakan untuk mengukur lama waktu es tersebut mencair? Perhatikan macam-macam alat mengukur waktu pada gambar berikut. Ada jam analog, jam digital, jam pasir, dan stopwatch. Jam analog dan jam digital banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jam digital dapat menunjukkan waktu hingga kesatuan detik. Oleh karena itu, jenis jam ini menunjukkan waktu lebih akurat dibanding jam analog. Jam pasir biasanya digunakan untuk mengukur lama waktu tertentu, misalnya jam atau menit. Stopwatch biasanya digunakan untuk mengukur lama waktu suatu kegiatan berlangsung. Perhatikan penjelasan berikut. Jam analog standar memiliki 3 jarum jam, yaitu jarum pendek sebagai penunjuk jarum jam, jarum menit sebagai penunjuk menit, dan yang ketiga jarum halus sebagai penunjuk detik.
Bisa kalian perhatikan jarum detik itu yang berwarna merah yang halus, tipis, dan panjang. Jadi ingat ya anak-anak, jarum pendek sebagai penunjuk jam, jarum panjang sebagai penunjuk menit, dan jarum halus sebagai penunjuk detik. 3 jarum jam berputar pada titik pusat yang sama dengan kecepatan putar yang berbeda. Nah, jarum pendek atau jarum jam berputar penuh tiap 12 jam. Kemudian jarum panjang berputar penuh setiap 1 jam. Yang ketiga, jarum halus atau jarum detik berputar penuh setiap 1 menit. Ayo ingat kembali cara membaca waktu pada jam analog. Pada gambar di samping, jarum pendek menunjukkan angka 10 dan jarum panjang menunjukkan angka 12. Jam di samping menunjukkan pukul 10.00. Pada gambar di samping, jarum pendek menunjuk di antara angka 3 dan 4. Sedangkan jarum panjang menunjuk angka 6. Jam di samping menunjukkan pukul 03.30. Anak-anak, cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya kalian silakan mengerjakan tugas matematika tentang satuan waktu. Ibu akan share soalnya di sini dan kalian salin di buku tulis. Dan soal bahasa Indonesia kalian salin di buku tulis juga. Untuk hari Selasa, silakan kalian menggambar gambar dekoratif. Nanti perintahnya Ibu akan share di sini. Dan silakan diberi komposisi warna yang menarik ya. Selanjutnya tugas PPKN, yaitu kalian mencari informasi tentang peran-peran yang ada di sekolahmu. Isilah hasilnya pada tabel seperti ini dan disalin di buku tulis. Untuk hari Rabu, silakan mengerjakan pembelajaran 2 dan 3, halaman 49 sampai dengan halaman 53. Cukup sekian anak-anak. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.